Saya Kliri Gabriel Tandayula Ade dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dietary history sebagai metode survei konsumsi pangan. Jadi, dietary history digunakan untuk menilai asupan makanan seseorang dalam jangka waktu yang panjang seperti bulan atau tahun terakhir. Kegunaan penting dan umum dari metode ini adalah untuk pengembangan kebijakan pangan nasional, untuk perencanaan fortifikasi pangan, dan untuk mengidentifikasi pola pangan yang terkait dengan asupan yang tidak memadai. Metode dietary history memiliki tiga komponen. Wawancara tentang pola makan subjek secara keseluruhan, yang mana informasi ini mencakup deskripsi rinci makanan, frekuensi konsumsinya, waktu konsumsinya, dan ukuran porsi yang biasa dalam takaran rumah tangga umum. Kuesioner tentang frekuensi konsumsi makanan tertentu, yang mana bagian ini digunakan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi atau cross-checking informasi tentang jenis dan jumlah makanan yang diberikan sebagai asupan biasa pada komponen pertama. Kemudian subjek mencatat asupan makanan mereka di rumah selama 3 hari, yang mana ukuran porsi pada tahap ini diperkirakan menggunakan berbagai teknik dan alat pembanding. Sama seperti metode lainnya, metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat menilai asupan nutrisi yang general dari responden, sensitif mendeteksi perubahan musim, data semua nutrisi dapat diperoleh, dan dapat berkorelasi baik dengan pengukuran biokimia. Kekurangannya, proses wawancaranya panjang, sulit, dan labor intensif, membutuhkan pewawancara yang sangat terlatih, sangat mungkin bias overestimasi asupan nutrisi, membutuhkan kemampuan responden yang kooperatif dan mampu mengingat pola makan yang biasa dikonsumsi, dan tidak adanya format standar untuk membatasi perbandingan kegunaannya di berbagai penelitian. Nah, kegunaan penting dan umum dari metode dietary history adalah untuk pengembangan kebijakan pangan nasional, perencanaan porsifikasi pangan, dan untuk mengidentifikasi pola pangan yang terkait dengan asupan yang tidak memadai. Salah satu contohnya adalah dalam artikel jurnal yang berjudul Assessing the Effect of Food Voucher on the Dietary Intake of Patients with Diabetes Using the Canadian Diet History Questionnaire 3 Randomized Control Trial yang ditulis oleh Buadu et al. Di tahun 2025. Di dalam studi ini ditujukan untuk observasi dan analisis dampak voucher belanja bulanan terhadap asupan makan yang dinilai melalui Canadian Diet History Questionnaire 3 pada pasien diabetes yang menghadapi kerentanan pangan atau keuangan. Canadian Diet History Questionnaire 3 sendiri merupakan metode kuesioner diet history yang dikembangkan oleh Division of Population Health and Information di Alberta Cancer Board, external website polisi di Kanada, dan Risk Factor Assessment Branch dari Division of Cancer Control and Population Sciences di National Cancer Institute di Kanada, yang mencakup sekitar 150 butir pertanyaan untuk asesmen pola makan individu selama 12 bulan atau 1 tahun terakhir. Dalam penelitian ini, makanan dikategorikan menjadi 10 kelompok makanan, di mana setiap item makanan dikonversi sesuai dengan Canadian Food Guide atau CFG, lalu dikelompokkan. Kemudian hasil dari CDHQ ini yang telah dikelompokkan digunakan untuk menghitung skor HEAVY 2019 atau skor Healthy Eating Food Index, yakni skor kepatuhan terhadap CFG 2019. Data akhir yang diperoleh lalu dianalisis secara statistik, yang mana perbandingan antara kelompok intervensi dan kontrol dengan uji T, Chi-square, dan Fisher's exact test, dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk mean difference atau MD dengan 95% confidence interval. Dalam studi ini sendiri, responden dipilih secara acak dari uji klinis yang lebih besar dan menyelesaikan survei pada tindak lanjut 6 bulan. Melalui studi ini ditemukan bahwa voucher yang menyediakan akses makanan sehat bagi penderita diabetes atau pradiabetes sedikit meningkatkan asupan buah dan mengurangi asupan biji-bijian olahan. Studi intervensional yang lebih besar diperlukan untuk menentukan dampak voucher terhadap asupan makanan pada populasi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hasil metode ini sesuai dengan fungsi yang telah dirincikan, yakni sebagai basis data dengan analisis pola pangan yang terkait dengan asupan yang tidak memadai untuk pengembangan kebijakan pangan nasional. Meskipun metode ini dapat juga digunakan untuk berbagai setting lainnya. Penggunaan metode dietary history ini tidak hanya terbatas untuk pengembangan kebijakan nasional seperti yang telah dijelaskan, namun juga untuk berbagai fungsi lainnya. Contohnya dalam studi-studi ini. Misalnya dalam studi yang berjudul Assessment of Foods Associated with Sodium and Potassium Intake in Japanese Youth Using the Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire, di mana di sini dilakukan asesmen terhadap remaja atau siswa kelas 5 dan 8 yang mengisi BDHQ dan mengizinkan penggunaan spesimen urin selama mereka. Dan di sini ditemukan bahwa pilihan makanan kalium dan rasio natrium terhadap kalium yang dinilai menggunakan BDHQ tersedia sebagai bagian dari pendidikan kesehatan untuk remaja, tapi penilaian asupan natrium pada tingkat populasi harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa hasil dari dietary history dapat digunakan sebagai basis intervensi pendidikan gizi.
Kemudian juga dalam penelitian lain seperti associations between external eating cues, diet history, and weight history in French subjects with obesity, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah riwayat diet berhubungan dengan ketergantungan yang lebih tinggi pada external eating cues pada individu dengan obesitas, dan untuk memeriksa apakah hubungan ini berbeda antara subjek dengan riwayat berat badan yang berbeda. Di sini dapatkan kesimpulan bahwa riwayat diet berkaitan dengan external eating cues tertentu. Di mana di sini kegunaan dari dietary history adalah sebagai metode analisis hubungan antar variabel, terutama terkait status gizi, pola makan, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan hal ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dietary history merupakan salah satu metode survei konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk menilai asupan makanan individu dalam jangka waktu panjang. Metode ini mencakup wawancara pola makan, kuesioner frekuensi konsumsi makanan, serta pencatatan konsumsi harian dalam beberapa hari. Kelebihan dari metode ini adalah mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait asupan zat gizi, mendeteksi variasi musiman, dan berkorelasi baik dengan pengukuran biokimia, meskipun kekurangannya terletak pada proses yang panjang, membutuhkan pewawancara yang terlatih, serta ada yang potensi bias ingatan responden, maupun tidak adanya standarisasi dari metode ini sehingga sulit digunakan untuk perbandingan khusus dalam penelitian. Namun, dari kajian artikel jurnal, dietary history terbukti bermanfaat dalam pengembangan kebijakan pangan nasional, pendidikan gizi, serta analisis hubungan antara pola makan dengan status gizi maupun faktor lain yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metode ini menjadi hal yang krusial agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Sarannya, penggunaan metode dietary history sebagai nutritional assessment perlu dipahami dan dikali lebih lanjut untuk berbagai keadaan. Namun, minimalisir potensi bias untuk metode ini juga perlu dipertimbangkan. Selain itu, standarisasi format juga disarankan untuk dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam interpretasinya untuk intervensi gizi. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.